Saat Wang Lin tiba di dekat paviliun awan ungu, seorang wanita melarang Wang Lin masuk, bahkan dia melarang Wang Lin mendekat dalam jarak 50 km dari paviliun awan ungu. Wang Lin tahu wanita itu hanya berada di tahap awal transformasi jiwa, jadi dia tidak merasa terancam. Tapi karena tidak ingin membuat masalah, Wang Lin memilih pergi, lalu membuat sebuah gua di tebing sejauh 50 km dari paviliun awan ungu untuk tempat tinggalnya. Setelah Wang Lin pergi, wanita itu berkeringat dingin. Ia duduk di depan paviliun dan berbisik, "Selama aku di sini, tak seorang pun akan menggantikan kakak San Yun." Di dalam guanya, Wang Lin mulai curiga. Ia merasa ada yang aneh. Ia resmi lulus dari 3 ujian sekte, tapi salah satu senior bernama Zhao Xingsa menyebutnya saudara junior dan mengatakan bahwa gurunya ingin Wang Lin tinggal di paviliun awan ungu. Tapi ternyata sekarang paviliun itu dijaga oleh wanita yang tidak mengizinkannya masuk. Wang Lin merasa ada misteri besar yang tersembunyi di balik paviliun awan ungu dan ia berniat mengungkapnya. Di malam harinya, Wang Lin keluar dari gua dan menyelinap ke paviliun awan ungu. Di dalam, ia menjelajahi lantai pertama yang terlihat sederhana namun terasa bersih dan menyegarkan. Ia lalu naik ke lantai 2, di mana ia melihat sebuah tempat tidur, beberapa kursi, dan sebuah lukisan gunung dan sungai. Di sampingnya tergantung sebuah pedang kuno. Ruang ketiga adalah ruang rahasia untuk kultivator dengan langit-langit terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin. Wang Lin tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari tempat itu. Selama setengah bulan tidak ada yang mencari Wang Lin yang mendekatinya, bahkan semua murid menatapnya dengan aneh dan menjauh darinya. Olsier juga tidak pernah memanggilnya. Zhao Xingsa pun menghilang entah kemana. Hanya seorang wanita berjubah ungu yang setiap hari berdiri di depan paviliun awan ungu saat matahari terbit. Bagi Wang Lin, keadaan ini justru nyaman. Ia bisa berkultivasi dengan tenang tanpa gangguan. Namun, pada hari ke-17, tiba-tiba datang 2 orang tetua datang. Salah satunya pun berkata, "Siapa yang berani membuka gua di sini tanpa izin penatua? Cepat keluar!" Wang Lin pun keluar. Ia melihat kedua pria tua berjubah ungu yang berada pada tahap awal transformasi jiwa. Salah satunya kembali menyuruh menghancurkan gua atau akan dihukum sesuai aturan sekte. Wang Lin menatap tenang lalu bertanya, "Siapa kalian?" Salah satu dari mereka menjawab kalau mereka adalah tetua disiplin divisi ungu. Mendengar itu, Wang Lin langsung menghancurkan guanya, namun meskipun Wang Lin menghancurkan gua, tetap melanggar aturan sekte. Ia diminta untuk pergi ke aula utama untuk dihukum. Wang Lin hanya mengatakan kalau dia datang hanya untuk berkultivasi dengan damai. Tapi sejak pertama kali masuk ke sini, yang kutemui hanyalah prasangka. Dengan begitu, Wang Lin langsung mengeluarkan cambuk jiwa dan menyerang ke arah kedua tetua itu. Wajah kedua tetua berubah tegang. Mereka segera mundur sambil mengeluarkan mantra. Dari tubuh mereka muncul cahaya hitam dan putih yang berputar melindungi. Seorang penatua berteriak, "Berani sekali kau menyerang sesepuh disiplin." Cambuk jiwa melesat cepat mencabut jiwa asal penatua 3 inci dari tubuhnya. Wajahnya pucat ketakutan, namun Wang Lin langsung menembakkan busur petir, memaksanya meludahkan kabut untuk bertahan. Sesepuh lain mengaktifkan jurus 7 bintang patah, pedangnya pecah jadi 7 bagian dan menyerang. Namun tatapan membunuh Wang Lin membuatnya gentar. Pedang surgawi muncul diikuti pedang setengah bulan yang menghancurkan 7 pedang itu seketika. Penatua itu pun lari dengan penuh penyesalan. Tanpa peduli padanya, Wang Lin menyegel jalan keluar penatua pertama dengan bendera pembatasan. Saat ia menyeret kembali jiwa asalnya, penatua itu berteriak mengingatkan hukuman sekte. Wang Lin tidak peduli lalu memasukkan jiwa asal ke dalam lonceng dan menyegelnya. Penatua terakhir terpaksa mundur gemetar menghadapi pedang setengah bulan dan Tawak Suliguo. Wang Lin menatap dingin dan berkata, "Sekarang katakan siapa yang pernah tinggal di paviliun awan ungu?" Wajah penatua itu pucat. Ia tidak pernah menyangka seorang kultivator dari planet kecil yang ia anggap udik bisa memiliki kekuatan setingkat kultivator transformasi jiwa menengah. Dalam beberapa saat, rekannya telah ditangkap dan disempurnakan di dalam lonceng Wang Lin. Penyesalan pun memenuhi hatinya. Andaikan ia tidak mendengarkan Zhao Xingsa, ia takkan berakhir seperti ini. Mendengar jeritan menyedihkan dari rekannya, penatua itu akhirnya menyerah. Dengan wajah pahit ia berkata, "Kami salah. Tanyakan apapun, aku akan menjawab." Ia menjelaskan bahwa Olsier menerima 7 murid dari 7 divisi berbeda serta beberapa dari luar. Namun hanya 1 murid tiap divisi yang benar-benar pewaris warisan leluhur. 1000 tahun lalu di divisi ungu lahir seorang jenius bernama San Yun. Ia menjadi murid langsung Olsier, menggantikan 6 sesepuh. Namun 100 tahun lalu San Yun berkhianat dan melarikan diri. Olsier sendiri turun tangan mengejarnya lalu kembali sendirian.
Setelah itu ia menyegel paviliun awan ungu dan mengumumkan bahwa pewaris berikutnya akan menjadi murid langsungnya. Di antara 7 murid divisi ungu, hanya engkau yang berasal dari planet rendah. Statusmu dipandang hina bahkan dibanding murid biasa. Karena itu tipuan dan pengkhianatan tak terhindarkan. Semua ini adalah salah kami. Mulai hari ini aku dan saudaraku tidak akan ikut campur lagi, ucap penatua itu dengan ketakutan. Namun mata Wang Lin tetap dingin. Ia mengembalikan pedang surgawi ke sisinya, lalu Wang Lin langsung melemparkan jiwa asal itu ke dalam mulutnya. Begitu masuk, kekuatan dahsyat segera bangkit dari tubuhnya, menyedot jiwa asal tersebut dan menahannya di dalam bendera 1 miliar jiwa. Penatua lain yang mencoba melarikan diri pun diburu pedang setengah bulan dan ditangkap, lalu jiwa asalnya juga dimurnikan oleh Wang Lin dengan cara yang sama. Setelah menelan jiwa asal, tatapan Wang Lin semakin dingin. Ia berbalik menuju paviliun awan ungu sembari menegaskan, jika All Seer menempatkanku di sini, berarti semua ini berkaitan dengannya. Sesampainya di luar paviliun, wanita berjubah ungu muncul. Saat melihat Wang Lin, ia berteriak marah agar Wang Lin pergi. Namun Wang Lin hanya membentuk segel, mengeluarkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan untuk menyerangnya. Wanita itu menghindar dengan kecepatan luar biasa, namun tetap terdesak. Dengan gerakan tangannya, Wang Lin memadatkan energi surgawi menjadi bola cahaya, menghantam tanah hingga memaksa wanita itu keluar dari persembunyian. Sembari berkata, mulai hari ini, tempat ini bukan lagi paviliun awan ungu, melainkan paviliun hutan ungu. 3 karakter besar terpahat di udara, penuh dengan aura menantang. Wanita itu menangis, ia marah, lalu memanggil seekor phoenix api raksasa yang menyelimuti langit. Lautan api mendesak Wang Lin, namun ia menebasnya dengan pedang surgawi hingga ledakan keras pun terjadi. Lalu Wang Lin mengeluarkan salah satu teknik pembunuh jari kematian. Satu jari itu membuat ruang di sekeliling wanita itu membeku, mustahil baginya untuk berteleportasi. Ia kemudian memanggil avatarnya untuk menahan serangan, namun avatar itu segera hancur dan kekuatannya diserap ke dalam jari Wang Lin. Tubuh wanita berjubah ungu itu bergetar, wajahnya pucat, darah keluar dari mulutnya. Dengan sisa kekuatan, ia memanggil avatar lain sambil berteriak, meledak. Avatar itu meledak, menyebabkan sebagian paviliun awan ungu runtuh. Wanita itu mencoba melarikan diri, namun Wang Lin mengeluarkan jari iblis untuk menghentikannya. Walaupun ada yang berteriak berhenti, Wang Lin tetap menyerangnya. Alhasil, wanita itu terperangkap dan jiwa asalnya dilahap oleh Wang Lin, kemudian disegel ke dalam bendera jiwa. Setelah itu, 4 sosok muncul. 3 di antaranya pria dan 1 wanita. Wang Lin mengenali 2-nya, yaitu Zhao Xingsa dan Bai Wei. Pria terakhir tampak biasa, namun auranya penuh amarah. Ia menatap Wang Lin dan berteriak, berani membunuh sesama murid sekte. Hari ini aku akan membersihkan sekte untuk guru. Di belakang mereka berdiri seorang wanita cantik yang bernama Zhao Xinmeng. Tak lama, murid-murid divisi berdatangan memenuhi langit. Pria paruh baya itu hendak maju, namun Zhao Xingsa menghalanginya. Ia pun berkata, Wang Lin, kau murid ke-7. Maka aku akan memanggilmu saudara junior ke-7. Katakan, apa penyebab semua ini? Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Ia menduga semua ini ada hubungannya dengan permainan All Seer meski tak tahu tujuannya. Sementara itu Wang Lin melihat kekuatan lawan Zhao Xingsa, Bai Wei, dan pria parubaya itu semuanya di tahap pertengahan transformasi jiwa. Sedangkan Zhao Xinmeng berada di tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin lalu bertanya dengan dingin, siapa San Yun? Setelah mendengar nama San Yun, ekspresi semua orang berubah. Zhao Xingsa menatap Wang Lin dan berkata, saudara ke-7, kamu salah. Kakak senior tidak bisa membantumu di sini. Sementara itu, seorang pria paruh baya yang sempat dihalangi Zhao Xingsa langsung melangkah ke hadapan Wang Lin. Dengan dingin ia berkata, sampah dari planet kecil, hari ini aku akan tunjukkan apa itu mantra sejati. Bai Wei mencoba mengingatkan kakak senior keduanya itu bahwa menyerang sesama murid melanggar aturan sekte. Namun pria itu berdalih bahwa Wang Lin telah membunuh saudari kelima. Ia lalu menantang Wang Lin memberi kesempatan 3 serangan mantra. Wang Lin tetap tenang. Dengan senyum tipis, ia mengeluarkan serangan ibu jari, namun pria itu mengaktifkan avatar terlarang yang memancarkan cahaya emas untuk menahan. Wang Lin segera mengeluarkan cambuk jiwa. Dengan 1 cambukan, cahaya emas runtuh. Cambukan kedua menghantam tubuh pria itu hampir merenggut jiwa asalnya. Semua pertahanan emas hancur, wajah pria paruh baya pun pucat. Melihat serangan ketiga akan datang, pria paruh baya segera mundur. Namun Wang Lin tersenyum tipis, masih ada 1 serangan lagi. Dengan murka, pria itu mengeluarkan pedang besar dan melancarkan jurus formasi.
Pedang itu berlipat ganda hingga menjadi ribuan menyerbu Wang Lin. Bersamaan dengan itu asap hitam keluar dari dahinya. Wang Lin segera menggerakkan pedang surgawi. Cahaya bulan sabit menghancurkan ribuan pedang hingga runtuh. Ia lalu mengayunkan kapak perang. Pria Paruh-Baya mengaktifkan teknik terlarang tubuh iblis abadi. Awan hitam menyetuk ke tubuhnya membuatnya kebal terhadap kapak Wang Lin. Tubuhnya kemudian berubah menjadi kabut hitam yang menerjang ganas. Wang Lin mundur cepat memanggil kereta pembunuh dewa untuk menahan. Namun kabut hitam tetap menyerbu. Di saat genting, Wang Lin membentuk segel tangan, lalu mengaktifkan mantra pembunuhan kedua dari jari iblis Situnan. Dari ujung jari Wang Lin keluar api iblis nyala ungu. Api ini adalah hasil latihan kerasnya bersama Situnan selama sebulan penuh, dan bahkan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah bisa mati bila terkena. Begitu dilepaskan, api itu menyatu dengan kabut hitam dan membuatnya mendidih serta mundur ketakutan. Wang Lin langsung maju dan mengeluarkan soul laser, mencambuk kabut itu berkali-kali sampai hampir runtuh. Melihat situasi berbahaya, Zhao Xingsa maju dengan roda sihir untuk menghentikannya. Namun Wang Lin memanggil binatang roh dari kereta pembunuh dewa. Kehadiran binatang itu membuat Bai Wei langsung mundur ribuan kaki, sementara Zhao Ximeng juga menjauh. Para murid divisi ungu gemetar, beberapa bahkan jatuh dari udara karena aliran spiritual mereka terganggu. Para penatua disiplin hanya bisa diam, mereka sadar bahwa pertempuran antara murid pilihan leluhur jelas bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Awalnya mereka meremehkan Wang Lin karena masih tahap awal transformasi jiwa. Namun setelah melihat kekuatan sebenarnya, semua orang terkejut sekaligus terpaksa mengakui bahwa daya tempurnya bahkan bisa menandingi kultivator tahap akhir transformasi jiwa. Sementara itu, Wang Lin memerintahkan binatang roh menyerang Zhao Xingsa yang berusaha melarikan diri. Zhao Xingsa pucat ketakutan dan berteriak panik meminta bantuan, menyuruh saudara ketiga Bai Wei dan saudari keempat Zhao Ximeng bertindak. Namun mereka tidak bertindak, sedangkan Wang Lin terus menyerang kabut hitam dengan cambuk jiwa. Dalam sekejap, kabut itu runtuh memperlihatkan pria Paruh-Baya dengan wajah pucat dan lemah. Cambuk jiwa menghantam hingga memaksa jiwa asal pria itu keluar dari tubuhnya. Dengan tenang, Wang Lin menyimpan cambuknya dan mengeluarkan bendera jiwa. Beberapa jiwa utama dilepaskan untuk mengepung pria Paruh-Baya tersebut. Selesai melakukannya, tatapan Wang Lin menyapu di sekeliling. Semua terkejut bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang kultivator dari planet terpencil memiliki teknik sehebat ini? Akhirnya, tatapan Wang Lin berhenti pada Bai Wei dan Zhao Ximeng, lalu mengatakan, apakah kalian masih ingin bertindak? Bai Wei hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Sementara itu Zhao Ximeng hanya berkata, saudara ketujuh, hari ini kau benar-benar menunjukkan kekuatanmu. Jika ada kesempatan, kita bisa bertarung lain waktu. Wang Lin memanggil kembali jiwa-jiwa yang ia kendalikan dan menyimpannya ke bendera jiwa. Pria Paruh-Baya yang dilawannya ketakutan karena tubuh iblis abadi dan jiwa asalnya hampir hancur oleh jari iblis serta cambuk jiwa milik Wang Lin. Di sisi lain, Zhao Xingsa dalam keadaan kritis ketika binatang roh menerkamnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari langit. Orang ini adalah All-Seer. Dengan satu gerakan tangan, ia menenangkan binatang roh, memulihkan tubuh muridnya, lalu semua murid divisi ungu memberi hormat kepadanya. All-Seer lalu memandangi pavilion hutan ungu yang hancur berantakan. Satu-satunya yang tersisa hanya papan nama bertuliskan pavilion hutan ungu. Ia kemudian memulihkan pavilion hutan ungu yang hancur akibat pertarungan. Kemudian All-Seer menatap Wang Lin lalu berkata, Wang Lin, sejak pertama kali melihatmu di planet Susaku, aku sudah berniat menjadikanmu murid. Awalnya aku hanya ingin menerima sebagai murid kehormatan 100 tahun. Tapi setelah melihatmu lagi sekarang, aku berubah pikiran. Apakah kau bersedia menjadi murid sejatiku mengolah dao surga dan masuk ke divisi ungu? Dan akhirnya, Wang Lin menerima menjadi murid All-Seer. Setelah itu, All-Seer meminta Wang Lin melepaskan jiwa asal kakak kelima, tetapi Wang Lin menolak melepaskan dua lainnya karena sikap mereka padanya. All-Seer hanya tersenyum dan berkata, bagus. Wang Lin melepaskan jiwa asal murid kelima, yaitu seorang wanita penjaga pavilion yang disegel sebelumnya. Namun, ia langsung menyerang. Dengan satu kata, All-Seer menghancurkan jiwa itu menjadi cahaya. Semua murid disuruh pergi, hanya Wang Lin yang diminta tetap tinggal. Wang Lin sadar kekuatan All-Seer jauh melampaui imajinasinya, bahkan lebih tinggi dari Situnan. Ia mengingat penjelasan tentang mantra surgawi, kekuatan yang setara segel para pemimpin aliansi kultivasi. All-Seer berdiri di depan istana hutan ungu menatap kata hutan dengan diam. Suasana sunyi, ia pun berkata, hutan yang bagus.
All Seer lalu menyinggung aura iblis dalam tubuh Wang Lin, dan Wang Lin jujur mengakuinya berasal dari saudara kedua. Sang guru hanya tersenyum dan berkata, baik buruk tidak penting, yang utama adalah mengikuti hati Dao masing-masing. Ia juga memberitahu Wang Lin, 3 bulan lagi adalah hari ulang tahunku. Saat itu banyak kultivator kuat dari planet Tianyun dan juga dari planet-planet sekitarnya akan datang. Dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk secara resmi mengumumkan bahwa Wang Lin adalah muridnya agar semua orang di planet Tianyun mengenalnya. Tidak lama lagi, salah satu seniornya akan kembali. Selesai mengatakan itu, sang guru pun pergi. Setelah All Seer pergi, Wang Lin kembali ke pavilion hutan ungu. Ia merenung bahwa ia kini punya pijakan, tapi semua rahasianya, termasuk pedang surgawi, pasti telah dilihat gurunya. Ia juga sadar butuh giok langit untuk menembus tahap pertengahan transformasi jiwa. Di sisi lain, Zhao Xingsa yang telah mengikuti gurunya selama 2000 tahun mengerti kalau gurunya ada alasan lain memilih Wang Lin. Ia juga merasa Wang Lin adalah ancaman terbesar dan bertekad menjatuhkannya sebelum pengakuan resmi murid. Satu-satunya tujuan besarnya adalah merebut posisi murid langsung divisi ungu. Dalam pikirannya, ia menganalisis satu persatu calon pesaingnya. Saudara kedua terluka parah dan bisa dimanfaatkan kebenciannya. Saudara ketiga, Bai Wei, berbahaya karena sulit ditebak, tapi masih bisa dikendalikan. Saudari keempat, Zhao Xinmeng, memiliki kultivasi tinggi, namun ia punya cara khusus untuk menghadapinya. Saudara keenam, Chen Tao, sudah mencapai tahap ascendant, tetapi pergi dari sekte setelah posisinya direbut Sun Yun. Jika ia tidak kembali, maka ancaman besar itu hilang. Dengan begitu, musuh terbesar yang tersisa hanyalah Wang Lin. Meski kultivasinya baru tahap awal transformasi jiwa, kekuatan dan hartanya mampu mengancam bahkan mereka yang berada di tahap akhir. Zhao Xingsa tahu Wang Lin adalah penghalang utamanya. Sayangnya, luka lamanya belum pulih, membuatnya tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh. Namun, ia akan memanfaatkan saudara ketujuh membuatnya bertarung dengan saudari keempat. Rencananya bukan untuk membunuh, melainkan melukai begitu parah hingga butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bai Wei justru semakin tertarik pada Wang Lin, menyadari banyak rahasia tersembunyi di balik kekuatannya. Murid-murid divisi ungu lain kini membicarakan nama Wang Lin, apakah hanya sesaat atau akan bertahan selamanya. Keesokan paginya, saat Wang Lin masih merenung tentang giok langit, suara lembut terdengar dari luar. Saudara ketujuh, apakah Anda punya waktu luang? Itu adalah Bai Wei, membuat ekspresi Wang Lin menjadi rumit. Wang Lin bertemu Bai Wei di luar pavilion. Bai Wei memberinya jubah dan token divisi ungu, lalu menawarkan diri untuk menemani Wang Lin berkeliling. Wang Lin menolak karena merasa tidak nyaman dengan sikap Bai Wei, namun akhirnya setuju duduk bersama setelah Bai Wei berkata ia punya informasi penting. Dalam percakapan, Bai Wei memperingatkan Wang Lin agar berhati-hati terhadap kakak senior. Menurutnya, kakak senior menyimpan banyak rahasia tentang alasan All Seer bertahan di planet Tianyun puluhan ribu tahun dan tentang nasib para murid sebelumnya. Bai Wei juga menyebut Sun Yun, murid ketujuh sebelumnya, mungkin mengkhianati sekte karena rahasia itu. Selain itu, Bai Wei menjelaskan persaingan di divisi ungu. Dahulu kakak senior kalah melawan kakak keenam dalam perebutan posisi murid sejati dan jatuh ke tingkat kultivasi rendah. Namun, ia menutup diri ratusan tahun untuk memulihkan diri. Saat ia belum pulih, Sun Yun muncul dan merebut posisi murid sejati. Kini menjelang ulang tahun All Seer 3 bulan lagi, posisi murid sejati baru divisi ungu akan diperebutkan. Bai Wei menegaskan bahwa hingga kakak keenam kembali, Wang Lin adalah target utama kakak senior. Wang Lin sendiri menganggap status murid sejati hanyalah gelar, tetapi Bai Wei menekankan bahwa kedudukan itu berarti kekuasaan besar dan penghormatan dari seluruh negeri kultivasi. Bai Wei menjelaskan pada Wang Lin bahwa menjadi salah satu dari 7 murid sejati All Seer memberi keuntungan luar biasa, bisa menguasai sebuah negara kultivasi. Mendapat dukungan langsung guru saat menembus tahap ascendant meningkatkan peluang hidup dari 10 menjadi 40. Memperoleh suplai giok langit tak terbatas. Serta menerima warisan Dao berupa mantra surgawi lengkap setiap 100 tahun sebagai murid sejati akan diberi 1 mantra surgawi berkualitas rendah. Menjadi salah satu murid sejati selama 1000 tahun menghasilkan mantra surgawi berkualitas rendah lainnya. Anda juga akan dikirim ke aliansi budidaya untuk belajar lebih lanjut dan benar-benar menjadi kekuatan di dunia kultivasi. Ia mencontohkan Li Shengnan dari divisi hijau yang telah menerima mantra tersebut setelah 1000 tahun. Wang Lin terkejut dan mulai menyadari betapa berharganya status murid sejati.
3 mantra pembunuhan yang ia pelajari dari situ nan saja yang hanya pecahan dari mantra celestial rusak sudah sangat kuat, sehingga ia bisa membayangkan kedahsyatan mantra celestial yang utuh. Ia memahami bahwa kekuatan sejati celestial berasal dari harta celestial dan mantra celestial. Sementara itu, Bai Wei meninggalkan Wang Lin dengan senyum suram, bersumpah dalam hati untuk menggagalkan kakak senior demi membalas dendam lama. Wang Lin sendiri kembali ke paviliun hutan ungu dengan mata yang bersinar penuh tekad. Ia mulai serius mempertimbangkan perebutan posisi murid sejati, karena hanya dengan kekuatan itulah ia bisa menapaki puncak sekte nasib surgawi. Setelah mendengar penjelasan Bai Wei, Wang Lin mulai tertarik dengan posisi 7 murid sejati All Seer. Ia mengenakan jubah murid barunya dan berjalan keluar dari paviliun, tampak anggun di bawah cahaya matahari. Para murid divisi ungu yang ditemuinya memberi hormat dan memanggilnya leluhur ketujuh. Dalam perjalanan, Wang Lin menyadari bahwa sekte nasib surgawi berbeda dengan sekte di planet Susaku. Di sini bukan kekuatan yang utama, melainkan senioritas dan waktu masuk sekte. Itulah sebabnya bahkan San Yun meski sudah menjadi murid sejati, tetap harus menyebut Zhao Xingha sebagai kakak senior. Wang Lin lalu menuju paviliun harta karun divisi ungu tempat murid memperoleh pil, batu roh, dan giok langit. Ia bertekad bahwa jika ingin merebut posisi murid sejati, ia harus mencapai pertengahan tahap transformasi jiwa. Di Tianyun, ia hanya bisa bertahan dengan menunjukkan kekuatan, karena siapapun yang tampak lemah akan segera diinjak oleh orang lain. Selama ia tidak melanggar batas All Seer, ia merasa bebas untuk mendaki setinggi mungkin di sekte nasib surgawi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.